teman-teman, jadi hari ini saya akan sharing step pertama dari 8 step atau 8 langkah sukses di Atomy. Nah, dari buku Life Scenario ini kita diminta untuk menuliskan mimpi kita, ya. Jadi buku ini bisa kita dapatkan di web Atomy Indonesia dengan harga hanya Rp10.000 untuk satu bukunya. Dan satu packs itu ada 10 buku ya, jadi harganya 100.000 tanpa poin ya. Nah, teman-teman, kenapa ini menjadi penting bagi kita yang khususnya menjalankan Atomy sebagai bisnis kita? Ya, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena di sini kita diminta untuk mengisi life skenario kita, mengisi daftar impian kita, ya. Jadi kalau kita bekerja ataupun punya bisnis sendiri ya, mungkin tidak banyak dari kita yang berpikir harus memikirkan baik-baik apa mimpi kita, dan mungkin bos kita juga tidak akan peduli apa mimpi kita, karena itu tidak penting. Yang penting apa mimpi perusahaan dan apa mimpi pemilik perusahaan. Nah, begitu juga kalau kita punya bisnis kita sendiri, mungkin kita bisa punya pikiran apa mimpi saya untuk bisnis saya ini. Nah, teman-teman, kadang juga tidak semua pemilik bisnis tahu apa mimpi mereka yang sebenarnya. Jadi life skenario ini adalah skenario kehidupan yang kita impikan akan terjadi di dalam hidup kita di dalam 5, 10 ataupun 20 tahun mendatang. Nah, di Atomy, kenapa buku ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita isi ya? Karena Mr. Pahanjil sebagai CEO dari Atomy, pendiri Atomy, mengatakan bahwa beliau mendirikan Atomy semua dimulai dari mimpi, ya. Dimana pada saat itu di dalam kondisi yang serba kekurangan, beliau berani mengatakan kepada di depan 17 orang yang berkumpul dan mau mendengarkan visi dan misi beliau, di mana beliau mengatakan 10 tahun mendatang beliau akan memberikan 1 juta US dollar kepada membernya dengan mencapai tingkat yang paling tinggi di Atomy, yaitu Imperial Master. Jadi waktu beliau mengatakan begitu, sebenarnya apakah ada rasa takut di dalam hatinya? Nah, beliau mengatakan waktu itu tentu saja ada rasa takut, karena kemungkinan berhasil itu hanya 1%. Kemungkinan berhasil itu hanya 1% dan 99% kemungkinan gagal, karena beliau tidak memiliki sumber daya manusia, sumber daya juga uang ya, semua serba kekurangan, di mana waktu itu Atomy bahkan tidak memiliki kantor, dan pelang nama Atomy adalah selembar kertas yang dituliskan nama Atomy dan ditempel di depan pintu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gimana Mr. Pahanjil bisa membangun Atomy hanya berangkat dari sebuah mimpi, dan itu berhasil. Dimana dalam kurun waktu 10 tahun Atomy berkembang pesat dan terus berekspansi dan berinovasi. Jadi dari sini Mr. Pahanjil mau kita mengikuti jejak beliau, sehingga meskipun kita tidak membangun bisnis sebesar Atomy, tetapi asalkan kita menjalankan bisnis Atomy, kita bisa mewujudkan apa saja yang menjadi impian kita ya, di dalam 5 sampai 10 ataupun 20 tahun mendatang. Nah, teman-teman, tentu saja dari semua itu kita punya mimpi, tapi kadang-kadang kita sudah capek memikirkan bagaimana penghasilan kita sehari-hari bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Jangan bermimpi lagi ya. Jadi dari dulu mungkin kita juga sering mendengar udah kerja saja, ngapain mimpi-mimpi di siang bolong, jangan mimpi gitu ya. Nah, kita disuruh bekerja saja dan tidak usah bermimpi terlalu jauh. Nah, di Atomy justru bertolak belakang, kita disuruh harus bermimpi, karena itu menjadi penting, karena itu adalah kompas di dalam perjalanan kita, bensin bagi perjalanan kita menuju step-step yang selanjutnya. Jadi saya awalnya juga tidak memahami kenapa impian tiap member itu menjadi penting di Atomy. Kenapa Mr. Pahanjil yang sudah masuk ke majalah Forbes ataupun Fortune ya, itu menjadi orang yang terkaya ya di dunia ini, salah satu dari 500 orang terkaya di dunia, masih peduli dengan apa yang menjadi mimpi kita ataupun impian kita.
Kenapa harus mengurusi sampai sebegitunya? Jadi saya mulai mencari video beliau. Nah, dalam beberapa hari ini saya menemukan video-video beliau dan mencoba mendengarkan. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan, ternyata memang memiliki impian di masa sekarang ini menjadi hal yang bukan hanya penting tapi urgent. Kenapa? Jadi saya akan coba rangkumkan apa saja yang saya dengar ya. Saya total mendengar kurang lebih 8 video beliau ya, dari mulai bahasa Korea yang diterjemahkan dalam bentuk teks ataupun dubbing ya, Inggris dan bahasa Indonesia ya. Akhirnya sedikit ada beberapa kesimpulan yang saya pengen sharingkan ke teman-teman, kenapa beliau menganggap memiliki impian di dalam menjalankan Atomy itu penting dan urgent ya. Karena pertama, beliau mengatakan kita era dunia di zaman ini ya, sebenarnya dimulai dari beberapa era. Jadi yang pertama itu, era pertama itu adalah era agriculture. Jadi pertanian ataupun perkebunan. Nah, di masa itu kita tahu hanya orang-orang yang memiliki tanah-tanah yang luas dan besar yang bisa disebut dengan tuan tanah. Nah, orang-orang inilah yang menjadi orang-orang yang sukses dan kaya, di mana mereka bisa memperkerjakan orang-orang lain untuk menggarap tanah-tanah mereka, dan merekalah bos ataupun tuan tanah. Sehingga di saat itu kalau kita bukan berasal dari keluarga tuan tanah itu, kita tidak perlu bermimpi untuk menjadi sukses ataupun kaya, karena itu percuma ya. Nah, yang kedua adalah era industri. Di era industri, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dan memiliki modal besar untuk investasi di industri yang akan menjadi orang-orang sukses dan kaya di era itu. Jadi mereka adalah bos-bos dan pengusaha besar, para konglomerat yang memperkerjakan ribuan bahkan ratusan ribu orang. Nah, untuk memberikan penghasilan yang besar kepada mereka, sehingga kekayaan mereka itu semakin banyak dan semakin banyak, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola satu perusahaan, tidak memiliki bakat sebagai pengusaha, dan juga tidak memiliki modal besar-besaran untuk investasi, tentu saja tidak memiliki kesempatan menjadi sukses di era industri. Jadi tak usah bermimpi, itu percuma ya. Cukup bekerja sebagai karyawan untuk bertahan hidup dan memiliki sedikit tabungan di masa tua. Nah, seperti itu. Kemudian kita sekarang sudah meninggalkan era kedua. Nah, kita sekarang sudah ada di era ketiga, yaitu era informasi. Di era informasi, orang-orang tidak harus memiliki uang yang banyak untuk bisa menjadi sukses dan kaya di era informasi, tetapi harus memiliki ilmu IT yang sangat bagus ya, sangat tinggi dan sangat bagus dan sangat pinter di IT ya. Nah, di IT ini adalah modal yang sangat besar untuk sukses dengan cepat tanpa harus memiliki generasi sebelumnya yang kaya. Jadi bisa tiba-tiba menjadi orang kaya baru. Nah, di sini nih kita bisa lihat orang-orang seperti yang memiliki aplikasi-aplikasi seperti Gojek ya. Nah, seperti itu sampai bisa dijual sampai miliaran rupiah. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi itu teknologi. Kemudian juga kita lihat YouTuber yang tiba-tiba memiliki penghasilan sampai ratusan hingga miliaran rupiah per bulannya. Itu ada di dunia IT, jadi informasi. Nah, itu tidak semua orang mampu ya, tidak semua orang memiliki. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan IT yang tinggi ya untuk bisa menjadi sukses dan kaya di era informasi seperti sekarang ini. Nah, kata Mr. Pak Hanzil, kita bukan baru memasuki era informasi ini, kita sudah ada di penghujung ataupun akhir dari era informasi, yaitu era ketiga ini. Kita sekarang sudah mau memasuki era keempat yang disebut dengan era imajinasi ataupun era dunia mimpi ya, jadi sosial yang pemimpi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita mungkin bisa melihat fakta di era informasi sekarang ini, yaitu
banyak hal ya itu mulai digantikan, dari mulai yang nyata digantikan dengan dunia maya. Jadi yang virtual, rekening virtual ya, rumah virtual, kemudian banyak yang virtual yang hanya imajinasi. Bahkan kita masuk ke dimensi dunia 4 dimensi, yaitu dunia yang tidak nyata ataupun dunia imajinasi. Ini kita tidak bisa hindari karena kita sudah melihatnya sekarang, terutama di bioskop ya. Kita sudah melihat sendiri film-film yang 3 dimensi, 4 dimensi ya. 3 dimensi itu biasa ya, berarti ada pemainnya, kita lihat mereka bermain film, kemudian seperti film biasa ya, jadi benar-benar 3 dimensi nyata. Nah, film-film yang 4 dimensi juga sudah ada di bioskop, di mana mereka main film di bioskop, tapi orang itu seolah-olah keluar dari layar bioskop dan hadir di hadapan kita. Jadi kalau ada binatang, seolah-olah binatangnya loncat dari layar bioskop kemudian hadir di depan kita. Itu adalah dunia atau era 4 dimensi. Jadi itu virtual tapi seolah-olah nyata. Nah, itu imajinasi. Kemudian juga kita lihat bioskop yang 5 dimensi ya, mungkin juga teman-teman udah ada lihat, di mana binatangnya itu loncat ke laut, kemudian air nyemprot, itu seolah basah, nyemprot ke badan kita. Ada yang seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin udah merasakan dan melihat film yang seperti itu. Nah, itu kemajuan teknologi yang begitu luar biasanya bisa membawa kita, yang sekarang kita ada ini adalah dunia 3 dimensi, bisa membawa kita menuju ke era ke dunia 4 dimensi, bahkan 5 dimensi. Jadi luar biasa sekali ya. Bahkan saya juga ada melihat di rumah itu orang mungkin bosen, akhirnya di dindingnya itu ditempelin gambar di mana ada air mengalir seperti air terjun, tapi itu gambar. Nah, gambar 4 dimensi. Dan di lantainya biar tidak bosan ya, biasa di keramik ya biasanya ya, ini sudah dipasang ada kolam renangnya di air itu, ataupun seperti di dasar laut dan itu ada airnya bergerak. Tapi kalau kita letakkan tangan kita atau kaki kita di sana di lantai itu tidak basah. Nah, seperti itu. Jadi itu dunia virtual sudah masuk dan kita bisa membaca tanda-tandanya. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita? Nah, Mr. Pak Hanji mengatakan, kalau kita ingin sukses, kalau sekarang di era informasi kita tidak bisa sukses, kita bisa pastikan akan banyak orang sukses di era imajinasi. Ya, tapi harus memiliki alat ataupun tools yang tepat untuk menuju era itu. Kalau sampai kita masuk ke era imajinasi atau era pemimpi tanpa memiliki tools ya, dan hanya menjadi orang yang terakhir yang sampai di era itu, kita juga tidak akan sukses di era itu. Nah, kenapa Atomy bisa membawa kita menuju era imajinasi ya dengan toolsnya? Karena CEO Pak Hanji mengatakan Atomy itu adalah perusahaan the company of dream. Jadi Atomy itu sudah mempersiapkan diri untuk menuju era 4 dimensi, menjadi yang tercepat, pertama dan tercepat. Ya, karena Atomy sekarang juga sudah menyiapkan lagi, mempersiapkan aplikasi untuk mendukung bisnis kita di Atomy dengan menyiapkan aplikasi virtual, di mana suatu saat nanti Atomy akan menggampangkan orang berbelanja di online dengan cara misalnya kita membeli cincin, kemudian kita pilih cincin, kemudian kita foto tangan kita, jadi cincin itu seolah sudah dipakai di tangan kita. Dan demikian juga dengan sepatu, aplikasi itu akan membuat kita bisa mencoba sepatu dengan berbagai ukuran tanpa harus ke toko sepatu seperti itu. Jadi ini semuanya akan disiapkan Atomy, dan kita sebagai member-member Atomy yang menjalankan bisnis Atomy, kita sudah disiapkan alatnya, tapi kita harus tahu cara menggunakan alat ini. Nah, di Atomy itu untuk bisa mendapatkan penghasilan pasif itu adalah mungkin ya sampai ratusan juta per bulan. Tapi dari diri kita sendiri kita harus yakin dan percaya, dan kita tidak boleh menyerah. Nah, untuk memiliki semangat yang tidak menyerah apapun dan gimana pun kondisinya, kita perlu yang namanya dream. Karena ini adalah bensin kita. Kalau kita bekerja dan kita tidak tahu kita bekerja untuk siapa, kita berjuang untuk siapa, itu biasanya kita juga malas bekerja. Sama seperti kalau kita dikasih uang 30 miliar misalnya, tapi kita harus menyeberang dari gedung yang tertinggi, ujung gedung yang tertinggi ke ujung yang lainnya, mungkin kita tidak mau melakukannya.
karena itu ada resiko. Mungkin kita pikir gitu ya. Di Atomi meskipun tak ada resiko, kadang-kadang kita juga bisa tak pengen melakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada yang membakar di dalam hati kita, karena kita tidak punya mimpi, merasa kita harus ya. Nah sekarang ini dengan ada mimpi ya, dimana di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tahu bahwa setelah ini masa ini berlalu ya, mungkin banyak bisnis kalaupun masih bertahan itu sebagian besar akan digantikan oleh robot. Jadi artificial intelligence, AI itu akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, di saat itu akan semakin banyak orang kehilangan pekerjaan, dan juga mungkin akan semakin banyak orang yang kehilangan bisnis. Nah, di saat itu bagaimana kita bertahan hidup? Bagaimana kita tetap memiliki gaya hidup yang seperti kita inginkan kalau bukan kita persiapkan dari mulai sekarang? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Sekarang saja kita cari pekerjaan susah, kita mau cari penghasilan aja susah. Bagaimana dengan 50 tahun mendatang, anak-anak kita, cucu kita seperti apa? Jadi itu yang Mr. Pak Hanji mau kita pikirkan sekarang ya, sehingga begitu kita tiba di masa itu, di era kita, di era itu ya, di era keempat, anak kita, cucu kita, dan diri kita sendiri itu sudah safe, sudah aman. Nah inilah pentingnya dream di dalam Atomi. Jadi kita harus benar-benar pikirkan ini. 5 tahun mendatang kita mau kehidupan, menjalani kehidupan yang seperti apa, yang gimana, yang kalau saya sendiri yang maunya yang banyak waktu tapi juga banyak uang ya. Nah seperti itu, kalau tidak kita persiapkan sekarang itu tidak akan mungkin terjadi. Mau 5 tahun, mau 10 tahun itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi inilah pentingnya menuliskan dream di dalam life skenario kita sebagai step pertama. Jadi banyak di antara kita mungkin langsung loncat ke actionnya, yaitu langsung cari member, langsung pairing ya, seperti itu. Tapi dalam hasilnya itu dalam 2 tahun ataupun 3 tahun mendatang, hasilnya itu tidak seperti yang mau kita harapkan. Dan di saat itu kita bisa give up kalau kita tidak tahu, karena kita tidak menggunakan tools yang benar ya, secara benar. Jadi teman-teman, ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu dengan mengisi buku life skenario ini ya. Dan ini sangat penting, semoga bisa membawa kita menuju kesuksesan yang sesuai yang kita harapkan dengan waktu yang kita tentukan ya. Jadi teman-teman, semoga sharing saya bermanfaat ya. Terima kasih.